Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan soal variabel, ya. Eh, kita akan memakai VRFX code lagi. Ini karena saya pernah kasih slide dulu variabel itu apa, jadi kamu pelajari ya di slide itu. Saya akan lanjut ke bagian praktek. Nah, di sini misalnya ya. Oke, di dalam VRFX code itu ada bagian variabel. Kalau kamu cari di sebelah kiri, ya, nah ini di antara operator dan main log, ya, ada yang namanya variabel. Kamu klik. Nah, di sini ada variabel, ya. Si VRFX code memang udah nyediain my variable, tapi kita nggak akan pakai ini. Kita akan bikin yang baru. Ya, cara bikin yang baru apa? Klik make a variable. Nah, hari ini saya akan bikin sesuatu yang berputar-berputar, maka saya akan masukkan diameter. Submit ya. Nah, komputer udah mengenal diameter. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pemrograman. Ya, kita akan masuk ke bagian pemrograman. Nah, di sini seperti biasa diawali dengan komen, ini dibuat oleh siapa? Ya, saya kelas 7C, absen 143. Ya. Nah, lalu kita set, kita kasih tahu dulu ke komputer diameternya. Nah, karena kita bicara soal lingkaran-lingkaran, biasanya kita pakai angka spesial, yaitu kelipatan 7. Di sini saya akan pakai angka 14 ya. 14. Ya, anggap aja satuannya senti. Nah, jadi gini. Saya ingin membuat lingkaran, ya, tapi si robotnya tetap ada di pusat, di tengah. Jadi nanti lingkarannya kalau diameternya 14, berarti kan lingkarannya ini 7 cm ke kiri, 7 cm ke kanan. Melingkar. Ya, saya akan membuat seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan lagi program untuk membuat lingkaran. Berarti dari si robotnya harus maju dulu ke tepi lingkaran. Kalau diameternya 14, berarti dia harus maju 7. Ya, saya di sini akan pakai milimeter, nggak apa-apa. Harus maju 7. Ya, nah untuk maju 7, si ini berarti kita ini harus masukkan diameter, tapi dibagi 2. Nah, pakai operator. Ya, diameter bagi 2. Nah, kita timpa angka 200. Nah, si robot itu maju, lalu maju sepanjang diameter bagi 2. Kebayang ya? Atau saya ngelangkah dulu nih. Oh, nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan. Oke, saya ganti 140 ya. Oke, maju. Nah, maju sedikit kelihatan ya. Oke, jadi maju 140 mili bagi 2, jadi itu maju 7 cm. Oke, di sini kita akan membuat lingkaran. Kita buat si robot itu berbelok dulu 90 derajat, 90, lalu kita memakai pengulangan. Ya. Nah, pengulangannya berarti ada berapa kali? Kita nggak mungkin tulis 360, kita mengulang misalnya dibagi 36 misalnya, diulang 36 kali. Berarti si robot itu harus berbelok 10 derajat tiap kali ya. Nah, kita mulai. Sebelum maju berarti si robot itu turn right, ya. Kita pakai ini lagi, ya, 360 dibagi 36, ya kan ini 36, ya. Lalu robotnya maju berapa kali? Nah ini di sini kita harus menghitung lagi, ya, kita harus menghitung lagi. Kita tahu rumus keliling lingkaran itu 22/7 kali diameter, ya.
Nanti di sini harus masukin operator. Kita harus masukkan angka 22/7. Ya. Atau kalau enggak, kita bisa juga pakai angka 3,141 ini ya. Nah, kita kan bisa tanya ke komputer. Komputer, pi itu berapa? Mana sih? Mana sih? Pi. Pi sama dengan. Nah, 3,14159. Ya udah, kita pakai angka ini aja ya. Jadi diameter itu rumusnya adalah 3,439 kali diameter. Dapat ya? Dapat ya lingkaran? Oke ya? Dapat ya keliling lingkaran? Nah, dari sini kita harus bagi 36. Kita harus bagi 36. Bagi lagi nih. Bagi. Oh, tidak, dia tidak bisa masuk ke sini ya. Ya udah. Berarti kita bikin lagi variabel keliling. Submit. Ya. Set keliling jadi ini. Ya. Lalu kelilingnya dibagi 36. Kebayang nggak? Kenapa harus dibagi 36? Karena nanti si robot itu harus maju sedikit-sedikit. Yaitu maju sebanyak ini. Ya, kita masukkan keliling itu di atas ya. Oke? Ya, repeat 36. Supaya kelihatan, kita tambahkan, kita bikin si robotnya menulis. Move robot pen down. Di sini, kalau udah selesai melingkar, move robot pen up. Lalu, bikin si robotnya kembali ke tengah. Berarti, ini harus diulang ya. Dua baris ini. Turn left, lalu drive reverse ya. Nah, reverse, ini duplicate. Halo. Halo, masih nyambung? Sorry, tadi Lag, ya. Tadi yang putusnya gimana nih? Jadi sekarang gini. Jadi intinya dua baris ini si robot maju, sesudah maju dia bikin lingkaran, udah selesai bikin lingkaran, dia kembali lagi ke titik pusat. Ya, kita jalankan nih programnya ya. Nah, Oke, ini 140. Baik, kita bikin lagi lingkarannya lebih besar, 280. Ya, kita jalankan lagi. Nah. Bikin lagi lingkaran lebih besar, misalnya 560. Berarti kan kita tinggal ganti-ganti diameternya ya. Nah, gimana? Ngerti soal variabel? Ya, nah sekarang saya akan gabungkan ke dalam prosedur ya. Ini kan ini ya apa ya kalau kata saya agak repot ya. Nah, kita bisa bikin
dikelompokkan, kita bikin my block ya, prosedur kita ganti namanya lingkaran. Nah, oke. Nah, lingkaran itu isinya apa? Isinya adalah ini. Ya. Lalu kita tinggal jawab lingkaran. Nah, apakah dengan cara begini jalan? Kita tes ya. Jalan ya. Oke. Ya. Bisa ya. Nah, sekarang ya, kalau mau ini ya, mau otomatis, kita bisa set seperti ini. Pertama, misalnya lingkarannya kecil, lingkaran, ya, lalu kita duplicate lagi, kita set lagi. Yang kedua, lingkarannya misalnya 210, jangan 280, atau kayak 3 420, ya, terus kita duplicate lagi 840. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita itu bisa, karena ada prosedur ya, ada my block, ini kita bisa menghemat penulisan, nggak diulang-ulang. Jadi ini tinggal dioper-oper aja ke sini. Ya. Dan kamu itu lebih gampang bacanya. Lingkarannya 420. Udah nyambung lagi. Tadi putus di mana nih? Astaga. Aduh. Ya, jadi intinya kalau pakai prosedur ya yang seperti ini my block, kita bisa bikin programnya bisa lebih canggih, tapi penulisannya sedikit. Ya, saya rasa hari ini cukup sekian saja deh kalau gitu. Aduh, memang ini internetnya benar-benar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, kalau nanti ada nanya-nanya, kamu boleh tanya langsung ke saya di Telegram. Baik, Pak Ferry, boleh di stop dulu ya.